turun ke lantai 1 menemui saksi Verdi Sambo. Setelah mendengar saksi Verdi Sambo sudah tiba di ruang tengah rumah Duren 3, serta melakukan tembakan ke arah korban Yosua 3-4 ke bagian tubuh korban yang vital. Padahal dari awal terdakwa sudah menyadari penembakan terhadap korban Yosua adalah hal yang salah. Selamat siang Tribuners, bersama saya Tria Wulandari. Inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Ketika terdakwa sampai rumah Duren 3 naik ke lantai 2, kemudian masuk ke pancar ajudan berdoa berharap Verdi Sambo mengurungkan niatnya menghilangkan nyawa korban Yosua. Seharusnya terdakwa mempunyai kesempatan membatalkannya, tetapi tidak terdakwa lakukan. Tetapi justru mendengar saksi Verdi Sambo telah tiba dan berada di ruang tengah rumah Duren 3, terdakwa langsung turun ke lantai 1 menemui saksi Verdi Sambo dan mengokang senjata Glock 17 miliknya atas perintah saksi Verdi Sambo. Menimbang bahwa selanjutnya ketika korban Yosua telah dipegang tengkuknya atau leher belakang serta didorong Verdi Sambo, saksi Verdi Sambo memerintahkan terdakwa dengan mengatakan, "Woi, kamu tembak, kau tembak cepat, cekal, woi kau tembak." Terdakwa telah mengarahkan senjata Glock 17 miliknya ke tubuh korban Yosua, menembakkan 3-4 kali sehingga mengenai tubuh korban yang vital, antara lain di bagian dada sebelah kiri. Di sini pun sebenarnya terdakwa mempunyai kesempatan untuk menghindari meninggalnya korban Yosua dengan mengarahkan ke bagian tubuh lain yang bukan daerah vital dari korban Yosua, akan tetapi terdakwa tidak melakukannya. Menimbang bahwa lebih dari itu telah ternyata atas pernyataan saksi Beni Ali yang didengar saksi Susanto Haris, terdakwa telah menceritakan skenario dari saksi Verdi Sambo yang telah dipersiapkan sebelumnya di rumah saguling lantai 3 dengan mengatakan, "Saya di lantai 2 bersama Bapak Kuat." Kemudian mendengar teriakan ibu minta tolong, selanjutnya turun melalui tangga dan melihat korban Yosua berada di depan kamar ibu dan melihat saya dan terjadilah penembakan. Skenario mana disampaikan pula kepada saksi Agus Nurpartia pada Jumat malam 8 Juli 2022 di Biro Provos Mabes Polri, ketika dikumpulkan dan diminta menceritakan kronologis kejadian atas meninggalnya korban Yosua di rumah dinas Duren 3. Di rumah Duren 3 beberapa waktu sebelum saksi Verdi Sambo tiba di Biro Provos tersebut. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, telah dapat diketahui timbulnya maksud menghilangkan nyawa korban Yosua dilakukan di saguling sebagaimana telah dikemukakan saksi Verdi Sambo kepada terdakwa. Dengan cara terdakwa yang akan melakukan penembakan, rencana marah akan dilaksanakan di rumah Duren 3, sehingga terdapat tenggat waktu antara munculnya maksud membunuh korban dengan pelaksanaannya. Selanjutnya, tenggat waktu yang ada dalam berbagai kesempatan seharusnya dapat digunakan terdakwa untuk mencegah, membatalkan hilangnya nyawa korban Yosua, tetapi hal ini tidak dilakukan terdakwa. Sebaliknya melakukan tindakan-tindakan seperti langsung naik mobil B1MH, duduk di belakang setelah mengetahui saksi Putri Chandrawati turun dari lantai 3, dan di rumah Duren 3, terdakwa dari kamar ajudan lantai 2. Turun ke lantai 1 menemui saksi Verdi Sambo. Setelah mendengar saksi Verdi Sambo sudah tiba di ruang tengah rumah Duren 3, serta melakukan tembakan ke arah korban Yosua 3-4 ke bagian tubuh korban yang vital. Padahal dari awal terdakwa sudah menyadari penembakan terhadap korban Yosua adalah hal yang salah, sehingga jelas terdakwa dapat mengetahui konsekuensi dari apa yang telah diperbuatnya. Lebih dari itu, terdakwa telah menceritakan cerita skenario sebagaimana disampaikan saksi Verdi Sambo di rumah saguling, sehingga dari fakta-fakta di atas menunjukkan hilangnya nyawa korban Yosua telah dipertimbangkan terdakwa dengan tenang, dan karenanya telah ternyata penghilangan nyawa korban Yosua telah direncanakan terlebih dahulu.
Menimbang bahwa dengan demikian unsur ketiga di sini telah pula terbukti. Unsur merampas nyawa orang lain